Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Khornisa Fanani NIM 065, selanjutnya ada Mega Perdana Putra, kemudian yang ketiga ada Taufik Fajar Nugroho. Nah, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul peran leadership emotional quotient bagi kesuksesan organisasi. Nah, di sini langsung saja kita ke materi yang pertama. Nah, di sini ada definisi emosi. Nah, di sini emosi berasal dari perkataan emotus atau emover yang artinya mencerca atau to strip up, yaitu sesuatu yang mendorong terhadap sesuatu, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, emosi dapat diartikan sebagai yang pertama adalah luapan perasaan yang berkembang dan surut di waktu singkat. Kemudian yang kedua adalah keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, kecintaan. Kemudian keberanian yang bersifat subjektif. Nah, selanjutnya ada menurut Siti Morgan terdapat beberapa aspek-aspek emosi, yaitu yang pertama ada emosi adalah sesuatu yang sangat erat hubungannya dengan kondisi tubuh, misalnya denyut jantung, sirkulasi darah, dan pernafasan. Kemudian yang kedua, emosi adalah sesuatu yang dilakukan atau dideskripsikan, misalnya tertawa, tersenyum, dan ataupun menangis dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada emosi adalah sesuatu yang dirasakan, misalnya merasa jengkel, kecewa, senang, dan sebagainya. Kemudian juga emosi juga merupakan suatu motif sebab ia mendorong individu untuk berbuat sesuatu. Kalau individu itu beremosi, senang, atau mencegah melakukan sesuatu kalau ia tidak senang. Kemudian yang selanjutnya di sini ada ciri-ciri emosi. Nah, di sini emosi sebagai suatu peristiwa psikologis mengandung ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah lebih bersifat subjektif daripada peristiwa psikologis lainnya seperti pengamatan atau berpikir. Kemudian yang kedua ada bersifat tidak tetap atau fluktuatif. Kemudian yang ketiga ada banyak berkaitan dengan peristiwa pengenalan panca indera. Kemudian yang keempat berlangsung singkat dan berakhir tiba-tiba. Kemudian yang kelima adalah terlihat lebih kuat dan hebat. Kemudian bersifat sementara dan dangkal. Kemudian ada lebih sering terjadi. Kemudian yang terakhir ada dapat diketahui dengan jelas dari tingkah lakunya. Nah, di sini kemudian ada pengelompokan emosi. Nah, di sini emosi dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu emosi sensoris dan emosi kejiwaan atau psikis. Nah, penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada emosi sensoris, yaitu emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh seperti rasa dingin, manis, sakit, lelah, kenyang, ataupun lapar, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada emosi psikis. Nah, emosi psikis yaitu emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan, yang termasuk dalam emosi psikis ini diantaranya adalah yang pertama ada perasaan intelektual. Nah, di sini perasaan intelektual itu yaitu yang mempunyai hubungan dengan ruang lingkup kebenaran. Kemudian yang kedua ada perasaan sosial. Nah, di sini yaitu perasaan yang menyangkut hubungannya dengan orang lain, baik bersifat perorangan maupun kelompok. Kemudian yang ketiga adalah perasaan susila, yaitu perasaan yang berhubungan dengan nilai-nilai baik dan buruk atau etika. Kemudian yang keempat adalah perasaan keindahan atau estetika, yaitu perasaan yang berkaitan erat dengan keindahan dari sesuatu, baik bersifat kebendaan atau kerohanian. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah perasaan ketuhanan, yaitu salah satu kelebihan manusia sebagai makhluk Tuhan dianugerahi fitrah, kemampuan atau perasaan untuk mengenal Tuhannya. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mega Perdana Putra. Saya Mega Perdana Putra akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kita masuk pada pengelompokan emosi, di mana
pengelompokan emosi ada dua di sini, yaitu emosi sensoris dan emosi psikis. Di mana emosi sensoris yaitu emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh seperti rasa dingin, manis, sakit, lelah, kenyang, dan lapar. Sedangkan emosi psikis yaitu emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan. Kemudian terdapat emosi psikis, diantaranya yaitu yang pertama perasaan intelektual, yaitu yang mempunyai hubungannya dengan ruang lingkup kebenaran. Kemudian yang kedua perasaan sosial, yaitu perasaan yang menyangkut hubungannya dengan orang lain, baik bersifat perorangan maupun kelompok. Kemudian yang ketiga perasaan susila, yaitu perasaan yang berhubungan dengan nilai-nilai baik dan buruk atau etika. Kemudian yang keempat perasaan keindahan, yaitu perasaan yang berkaitan dengan keindahan dari sesuatu, baik bersifat kebendaan ataupun kerohanian. Kemudian yang kelima perasaan ketuhanan, yaitu salah satu kelebihan manusia sebagai makhluk Tuhan, dianugerahi fitrah atau kemampuan atau perasaan untuk mengenal Tuhannya. Kemudian selanjutnya masuk pada kompetensi kecerdasan emosional. Dalam menelaah kompetensi seseorang yang didasarkan pada tingkat kecerdasan emosional, terdapat 3 dimensi, yaitu kesadaran diri sendiri, pengelolaan diri sendiri, dan kesadaran sosial. Di mana pertama kesadaran diri sendiri yaitu kemampuan seseorang sangat tergantung kepada kesadarannya terhadap diri sendiri, juga sangat tergantung kepada pengendalian emosionalnya. Apabila seorang telah mengetahui akan dirinya sendiri, maka akan muncul pada dirinya kesadaran akan emosinya sendiri, penilaian terhadap diri sendiri yang secara akurat dan percaya pada diri sendiri. Kemudian pengelolaan diri sendiri. Seseorang sebelum mengetahui atau menguasai orang lain, ia harus terlebih dahulu mampu memimpin atau menguasai dirinya sendiri. Orang tersebut harus tahu tingkat emosional, keunggulan dan kelemahan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga kesadaran terhadap sosial, di mana sebagai makhluk hidup kita harus dan selalu berhubungan dan bergesekan dengan orang lain, baik dalam lingkungan hidup, keluarga maupun lingkungan masyarakat, karena kita tidak akan dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Oleh karena itu semua orang harus memiliki kesadaran sosial, dan apabila seseorang telah mempunyai kesadaran sosial, maka dalam dirinya akan muncul empati atau kesadaran dan pelayanan. Kemudian masuk pada cara meningkatkan kecerdasan emosional, di mana menurut Norman Rosenthal MD pada bukunya yang berjudul The Emotional Revolution, di mana dia menjelaskan cara-cara untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Di sini terdapat 10 cara meningkatkan kecerdasan emosional, yaitu yang pertama, coba rasakan dan pahami perasaan Anda. Kemudian yang kedua, jangan menilai atau mengubah perasaan Anda terlalu cepat. Yang ketiga, lihat bila Anda menemukan hubungan antara perasaan Anda saat ini dengan perasaan yang sama di masa lalu. Kemudian yang keempat, hubungan perasaan Anda dengan pikiran Anda. Kemudian yang kelima, dengarkan tubuh Anda. Yang keenam, jika Anda tidak tahu bagaimana perasaan Anda, mintalah bantuan orang lain. Kemudian yang ketujuh, masuk ke alam bawah sadar Anda.
Kemudian yang kedelapan, tanyakan pada diri Anda apa yang Anda rasakan saat ini. Kemudian yang kesembilan, tulislah pikiran dan perasaan Anda ketika sedang menurun. Kemudian yang ke-10, kapan waktu untuk kembali melihat keluar. Kemudian masuk pada faktor yang mempengaruhi emosional, di mana menurut Goleman terdapat dua faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Yang pertama itu faktor internal, kemudian yang kedua faktor eksternal. Di mana faktor internal di sini yaitu faktor yang timbul dari dalam diri individu yang dipengaruhi oleh keadaan otak emosional seorang. Sedangkan yang faktor eksternal yaitu faktor yang datang dari luar individu dan mempengaruhi atau mengubah sikap pengaruh luar yang bersifat individu, dapat secara perorangan, secara kelompok, antara individu dipengaruhi kelompok atau sebaliknya. Kemudian juga dapat bersifat tidak langsung, yaitu melalui perantara misalnya media massa, baik cetak maupun elektronik, serta informasi yang canggih lewat jasa satelit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Fauzan Nugroho, nomor 294. Di sini akan melanjutkan penjelasan mengenai faktor yang mempengaruhi emosional. Jadi menurut Agustin ada 3. Yang pertama ada faktor psikologis, kemudian faktor mengenai pelatihan emosi, dan yang ketiga mengenai faktor pendidikan. Yang pertama ada faktor psikologis. Itu merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu. Faktor internal ini akan membantu individu dalam mengelola, mengontrol, mengendalikan, dan juga mengkoordinasikan keadaan emosi agar termanifestasi dalam perilaku secara efektif. Kemudian yang kedua ada faktor pelatihan emosi, yaitu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang akan menciptakan kebiasaan, dan kebiasaan rutin tersebut akan menghasilkan pengalaman yang berujung pada pembentukan nilai atau value. Kemudian yang ketiga ada faktor pendidikan, itu dapat menjadi salah satu sarana belajar individu untuk mengembangkan kecerdasan emosi. Individu mulai dikenalkan dengan berbagai bentuk emosi dan juga bagaimana cara mengelolanya melalui pendidikan tersebut. Kemudian di selanjutnya ada ciri kecerdasan emosional atau EQ. Kecerdasan emosional yang dimiliki seorang akan membuatnya tampil menjadi orang yang percaya diri, mampu berkomunikasi dan berhubungan baik dengan orang lain. Hal ini karena orang yang memiliki kecerdasan emosional atau EQ tersebut, ketika memiliki EQ yang tinggi, seorang tersebut mampu memahami dan mengelola emosi mereka sehingga mereka tahu bagaimana cara bersikap dan berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian EQ sendiri memiliki beberapa ciri-ciri tertentu yang dapat kita amati. Yang pertama ada ingin tahu tentang orang lain. Jadi kecerdasan EQ ini yang pertama adalah selalu ingin tahu tentang orang lain. Orang yang memiliki EQ yang tinggi cenderung suka untuk berteman dengan orang lain sebanyak mungkin. Kemudian yang kedua ada pemimpin yang besar. Di sini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Daniel Goleman, yakni penulis buku terlaris International Emotional Intelligence, para pemimpin yang luar biasa memiliki satu kesamaan di dalam kepemimpinannya selain bakat atas kerja yang kuat serta ambisi. Mereka rata-rata memiliki kecerdasan emosional atau EQ yang tinggi daripada kecerdasan IQ-nya. Dan yang ketiga ada tahu kekuatan dan kelemahan diri. Ciri EQ selanjutnya yaitu tahu kekuatan dan kelemahan diri. Orang yang memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi akan mengetahui di mana letak kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahannya, tentunya nanti bakal menjadi bekal tentang bagaimana seharusnya orang tersebut bertindak menutupi kelemahan dan juga mengunggulkan kekuatan yang dimilikinya. Yang keempat ada kemampuan untuk fokus dan konsentrasi. Ciri orang memiliki kecerdasan IQ yang tinggi memiliki kemampuan untuk selalu fokus dan berkonsentrasi dengan apa yang dikerjakan dan apa yang ingin dicapainya. Kemudian yang kelima ada manajemen kesedihan. Ciri IQ selanjutnya itu manajemen kesedihan, yang mana orang memiliki IQ yang tinggi tahu bagaimana cara mengelola emosi, marah, bahkan rasa sedihnya. Walaupun setiap orang pasti merasakan kesedihan, namun orang yang memiliki kecerdasan IQ yang tinggi mampu mengatur dan memanajemen kesedihannya
kesedihan yang dirasakannya. Kemudian yang keenam ada memiliki banyak teman. Orang yang memiliki IQ tinggi cenderung memiliki banyak teman karena orang memiliki IQ tinggi mampu memahami emosi diri dan juga emosi orang lain sehingga tahu bagaimana bersikap dengan orang lain. Yang ketujuh ada selalu menjadi orang yang lebih baik dan bermoral, yaitu dengan memiliki IQ yang tinggi. Hal ini berkaitan dengan cara membangun hubungan interpersonal dengan orang lain. Kemudian yang ke-8 ada membantu orang lain. Orang yang memiliki IQ tinggi cenderung memiliki jiwa sosial yang tinggi pula serta memiliki rasa untuk selalu ingin membantu orang lain. Yang ke-9 ada pandai membaca ekspresi orang. Di sini orang yang memiliki IQ yang tinggi mampu membaca dan memahami ekspresi seseorang walaupun hanya dengan melihat ekspresi wajahnya terhadap orang lain. Kemudian yang ke-10 selalu bangkit dari kegagalan. Tentunya orang yang memiliki IQ tinggi akan selalu bangkit dari setiap kegagalan yang dialaminya. Hal ini dikarenakan ia mampu mengontrol emosi negatifnya dan mengubahnya menjadi motivasi untuk meraih kesuksesannya. Kemudian yang 11 ada berkarakter. Tentunya orang yang memiliki IQ tinggi adalah orang yang memiliki karakter kepribadian serta pendirian yang teguh. Kemudian yang ke-12 ada percaya diri, yaitu orang yang memiliki IQ tinggi mampu tampil percaya diri karena ia mengetahui kekuatan dan kelemahan seperti yang saya jelaskan sebelumnya yang ada pada dirinya, sehingga ia tahu bagaimana harus bertindak dan membuat keputusan yang tepat.